masih dibimbing oleh Pak Om. Hari ini adalah kunjungan pertama di semester ini. Nanti ada lagi kunjungan kedua di semester depan, ya Pak Oki ya. Betul ya, setengah jam cukup lah. Kepada Pak Oki saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin cepat? Makin Kita mau pulang jam berapa Bapak Ibu? Atau mau diselesaikan jam berapa? Saya berdasarkan request ini. Jam 12. Dibina gitu. Udah hebat-hebat. Guru-gurunya sudah bagus-bagus gitu kan. Udah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, itu ya. Jadi sifatnya adalah sharing aja Bapak Ibu. Karena program sekolah penggerak ini adalah ini tahun ketiga. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa support sampai tahun depan ya Pak Herwan ya. Tahun depan berakhir, habis itu sudah selesai. Dan selesai juga menteri kita tahun ini. Negara. Raffi Ahmad tadi diundang loh. Iya belum nyampe undangannya. Jadi masuk grup yang kokbel, guru ada, yang dedikatif enggak? Ada juga? Siapa? Oh Pak Iwan. Jadi dedikatif. Nah. Lebih tua dari saya. Sudah kumisan, jenggotan, macam-macam lah gitu ya. Dan saya itu dulu masih dosen muda. Ya, dosen muda, ya biasa lah, namanya masih muda gitu ya, junior gitu kan. Terus dari MOS maupun swasta. Tapi kalau dilakukan di komunitas belajar, intinya ngapain sih Bapak Ibu komunitas belajar itu? Ada yang bisa berpendapat? Kecuali yang saya kenal. Nah, saya kan banyak yang belum saya kenal nih. Supaya saya tahu perspektif yang lain dari guru lain, gitu ya. Ya, silakan yang dari Ngapakers nih ya. Ya. Oke, kita diskusi saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nikmah. Menurut saya komunitas belajar itu belajar bersama, saling berbagi atau berkolaborasi dalam suatu kelompok gitu. Ada lagi? Biasanya kalau di SMA 2 kalian ini bagaimana untuk komunitas belajarnya? Dilakukan tiap minggu, 2 minggu sekali, tiap bulan, atau seperti apa? Dilakukan biasanya 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali. Yang dibahas apa? Biasanya kayak media belajarnya, media pembelajarannya. Kayak waktu itu kuisis. Oke. Habis itu kayak modul ajarnya, pembuatan modul ajar seperti itu. Masih di pertanyaan apa ya? Ya, pokoknya yang Ibu pahami terkait dengan komunitas belajar. Kalau udah paham semua ya sudah kita selesaikan, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nuryani. Saya coba ini Pak ya. Untuk komunitas belajar selama ini yang kami lakukan adalah mengadakan suatu pertemuan bersama, kemudian membahas mengenai bagaimana cara belajar, yaitu tadi seperti kayak Bu Hikmatun tadi ini bahwa untuk cara-cara bagaimana membuat modul ajar, kemudian untuk kesiswa di dalam kelas. Hanya itu sementara Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi ada beberapa sudah menyampaikan terkait dengan komunitas belajar. Intinya yang disampaikan adalah yang dibahas berkaitan dengan intinya untuk kebutuhan siswa. Pasti arahnya adalah untuk kebutuhan siswa, bukan untuk kebutuhan gurunya saja. Jadi kalau makanya saya tanya tadi, apakah yang dibahas berkaitan dengan di luar dari IKM, atau misalnya mau IKM juga yang dibahas adalah mungkin dana bos atau yang lainnya tidak cocok. Karena komunitas belajar intinya apa? Peningkatan untuk belajar di sana, untuk saling sharing gitu ya. Makanya dulu pada tahun 2021 sampai 2022 itu namanya komunitas praktisi. Praktisi, karena kalau komunitas praktisi itu bayangannya adalah tempat berkumpulnya adalah praktisi-praktisi di sana. Makanya dirubahlah menjadi komunitas belajar. Harapannya adalah di situ guru bisa saling sharing gitu ya, praktek baiknya di komunitas itu jelas serta terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga Pak
berdampak pada hasil belajar. Jadi tujuan akhirnya apa? Hasil belajar murid. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu gurunya pinter, pasti pengaruhnya kemana? Ke siswanya pasti semua. Bagaimana kondisi di lapangan? Kira-kira apakah SMA 2 ini sudah ramah dengan guru? Insya Allah ya. Saya beberapa survei, beberapa tempat, kebetulan yang saya lihat dari segi fasilitas ya SMA 2 luar biasa gitu ya. Aman. Makanya kalau nggak salah info yang saya dapat CCTV di mana-mana ya Pak. Udah berapa titik sekarang? 48 titik. Tinggal 7 lagi. Pak, kalau aman tuh gak perlu CCTV, yakin? Tetap, ya. Tapi paling tidak kita sudah antisipasi. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, dan dipahami dan sudah diimplementasikan pastikan. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berfokus pada siswa. Pertama, mulai dari gimana cara kita buat modul, gimana cara kita buat pada siswa lebih percaya diri, kemudian dengan teman berkolaborasi bersama. Oke. Bagaimana Ibu guru apa? Guru PKN sama anti korupsi. Oke. Bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Kalau Bu Soca yang saya lihat tadi gampang sekali kalau seni, tinggal nanti diatur pembelajaran diferensiasi. Mungkin ada yang nanti, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini gitu ya. Kalau Ibu seperti apa kalau PKN dan anti korupsi tadi? Fokus bagaimana mereka masih saya bimbing gitu. Tapi kalau untuk di kelas 12 itu sudah buat poster, buat film, kemudian sosiodrama. Mereka lebih mencari di luar ketimbang masih saya bimbing. Oke, ada lagi? Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pengalaman saya itu pembelajaran atau metode atau model yang kita tuh untuk menyiapkan bahasanya setiap pembelajaran siswa itu berbeda-beda. Kita harus gimana biar caranya kita itu bisa memfasilitasi setiap pembelajaran siswa yang berbeda-beda. Kalau menurut saya seperti itu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Atau mungkin siswa ini mempunyai gaya belajar ini, siswa ini mempunyai gaya belajar ini. Kita harus bisa memfasilitatori lah bahasanya seperti itu. Kalau menurut saya. Terus implementasinya. Guru apa? Guru matematika saya Pak. Ya, matematika lebih gampang pembelajaran diferensiasi. Iya. Misal gini, kalau saya itu sering gini Pak. Saya di kelas itu punya bahasanya itu pemetaan siswa-siswa yang satu, misal si A ini kurang materi prasyarat, terus si B ini sudah menguasai materi prasyarat dan udah bagus. Tentu saya harus bisa menjadi fasilitator gimana biar siswa A tadi itu bisa mendapatkan materi sesuai dia, kemudian si B juga mendapatkan materi sesuai dia, gitu, agar proses pembelajaran itu tercapai lah, berdasarkan kemampuannya masing-masing. Gitu sih Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aji Mantraguna. Saya namanya beneran? Oh, kira tadi bercanda tadi. Ada saktinya ya. Jadi SMG tadi Sakti Mandraguna. Benar itu Pak namanya? benar Pak. Oh. Mata pelajaran informatika. Oh, sepidang nama saya. Iya Pak. Nah jadi menurut saya pembelajaran diferensiasi adalah sebuah metode atau metode pembelajaran yang berfokus kepada kebutuhan siswa Pak, seperti itu. Kalau penerapannya dalam mata pelajaran informatika ya kadang kita lihat untuk kebutuhan siswa ketika memang mereka praktek di lab komputer, karena memang untuk informatika memang lebih dominan ke praktek Pak, seperti itu. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, ini materi banyak semuanya. Kriteria proses belajar dulu.
Bapak Ibu, kalau ada yang mau diskusi boleh, karena pas jam 12:30 lewat 10 menit. Saya lebih 10 menit. Ibu-ibu ini udah gelisah, Pak. Iya, saya udah pernah. Sedang, sulit. Anaknya bagi 3 kelompok. Yang sulit, yang sedang, yang mudah-mudahan tercapai diajar gitu kan. Iya. Tuntas kan? Menyesuaikan. Tapi kalau anak diberi soal yang sama kan, cuma tuntas ya. Apa sih yang kompel itu mana, jadi ilmu buat kita nanti kita laksanakan sesuai dengan harapan yang dari buku panduan komunitas belajar terbaru. Jadi Pak, mohon tadi itu di-share Pak ke kami untuk kami pelajari. Dan memang Bapak Ibu, saya berpikir Pak Afif dari penjelasan tadi, memang jam kompel itu Bu Ana memang bagusnya dimasukkan di jam pelajaran itu, include dia. Nanti dihitung, kalau saya sih dihitung itu masuk. Ya kalau Bu Hayati ngajarin 24 jam, jadi 25 jam.